Nah, kita lanjutkan. Setelah kita sudah mengetahui tanggal terjadinya ijtima, setelah itu kita menentukan saat terjadinya ijtima, atau tepatnya adalah pukul terjadinya ijtima. Kita menggunakan data-data epimeris. Yang pertama, kita harus data yang dibutuhkan dalam penentuan jam ijtima ini adalah yang pertama data FIB atau fraction illumination bulan. Data FIB ini adalah luasnya piringan bulan yang menerima sinar matahari yang menghadap ke bumi. Pada data FIB ini nanti kita mencari data FIB terkecil, sehingga untuk menentukan kita mencari pada tabel jam berapa melalui data FIB ini. Kemudian data yang kedua yang kita cari adalah data ekliptik longitude matahari atau bujur astronomi matahari, yakni jarak matahari dari titik Aries yang diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kemudian yang ketiga adalah apparent longitude bulan atau jarak dari titik Aries sampai titik perpotongan antara lingkaran ekliptika yang melewati bulan dengan lingkaran ekliptika yang diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Pada tahap ELM dan ELB ini kita mencari datanya di dalam data epimeris. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada SM atau sabak matahari. Jadi sabak matahari ini adalah mencari selisih ELM pada jam FIB terkecil dengan ELM pada 1 jam berikutnya. Kemudian SB atau sabak bulan adalah selisih longitude bulan pada jam FIB terkecil dengan longitude bulan pada jam berikutnya. Kemudian kita mencari MB atau jarak matahari bulan dengan cara mengurangi ELM dengan ALB. Kemudian kita mencari SBM atau sabak bulan matahari dengan cara sabak matahari dikurangi sabak bulan dikurangi sabak matahari. Kemudian kita mencari titik ijtima. Kemudian kita mencari ijtimanya. Baru setelah kita menentukan ijtima pada jam GMT-nya tersebut, kita kemudian mengkoreksi tempat kita. Hari ini kita menentukan koreksi WIB karena kita semua kebanyakan berada di wilayah Indonesia Barat. Kita praktekkan penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, kita review lagi. Tadi kita sudah menentukan bahwa ijtima terjadi tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah itu jatuh pada tanggal 12 April 2021 Masehi. Sehingga kita mencari data epimerisnya tanggal 12 April 2021. Jadi setelah ini nanti saya akan share epimerisnya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada data dalam 1 tahun. Ada data di atasnya, ada data matahari, kemudian di bawahnya ada data bulan. Dan hari ini karena ijtimanya terjadi tanggal 12 April, sehingga kita mencari data tanggal 12 April. Yang pertama tadi, ingat, kita mencari data fraction illumination bulan terkecil. Nah, atau FIB, fraction illumination data bulan. Nah, ini saya kasih warna merah ya, data-data yang kita butuhkan. Kita mencari data-data di sini yang paling terkecil. Nah, pada tanggal 12 April ini data yang paling terkecil jatuh pada jam ketiga, yakni
0,00115 dan ini jatuh pada jam ketiga. Nah, ini ya. Fraction illumination bulan terkecil tanggal 12 April 2021 jatuh pada jam 3 GMT. Kemudian, setelah kita sudah menemukan fraction illumination bulan terkecil, kita mencari data karena jatuh pada jam 3, maka kita mencari data pada jam 3 dan setelahnya. Berarti kita mencari data jam 3 dan jam 4. Kita mencari data longitude matahari dulu. Nah, ekliptik longitude matahari pada jam 3 dan jam keempat, yakni 22 derajat, 26 menit, 27 detik. Dan pada jam 4-nya 22 derajat, 28 menit, 55 detik. Kemudian barulah terakhir kita mencari data longitude bulan, sama pada jam 3 dan jam keempat. Jam 3 adalah 22 derajat, 38 menit, 24 detik. Dan pada jam 4-nya adalah 23 derajat, 28 menit, 24 detik. Nah, ini kita sudah menemukan data FIB, ILM, dan ALB. Nah, selanjutnya kita menentukan sabak matahari per jam atau SM dengan cara mengurangi ILM pada jam ketiga dan ILM pada jam keempat. Nah, saya sudah meminta teman-teman untuk mendownload scientific calculator yang saya rekomendasikan, yakni RealMax. Jadi caranya hari ini kita masih mudah karena kita tidak menggunakan sin kostan atau bahkan kotan. Jadi hari ini kita hanya menggunakan derajat-derajat saja. Jadi tombol derajat itu silakan teman-teman lihat pada tombol titik-titik di baris ke-5 dari atas ya. Jadi silakan lihat, teman-teman lihat di kalkulator, silakan dibuka semuanya. Jadi tombol derajat itu di samping kurung buka. Nah, itu adalah tombol derajat. Dan ini adalah tombolnya sudah tersistem urut dari mulai derajat, menit, dan detik. Jadi urut derajat, menit, dan detik. Atau kalau seandainya pakai jam juga sama. Jadi jam, menit, detik itu juga sama. Fungsinya menggunakan simbol titik-titik ini. Nah, ketika teman-teman menemukan data, contohnya ada data equation of time, itu data dimulainya itu berarti menit. Sehingga ketika menghitung dengan menggunakan kalkulator ini, maka teman-teman harus memberikan angka 0 dulu. 0 derajat, kemudian berapa menit dan berapa detik. Karena ini sudah tersistem dimulai dari derajat, menit, dan detik. Seandainya teman-teman langsung mengklik angka tersebut, maka angka 10 menit itu akan menjadi derajat. Begitu ya. Jadi saya ulangi bahwa 0 derajat ini tanda derajat ini sudah tersistem dari mulai derajat, menit, kemudian detik. Oke. Kemudian kita mengurangi. Saya contohkan. 22 derajat berarti 22 klik simbol derajat, kemudian 26 klik simbol derajat, 27 klik simbol derajat, dikurangi itu yang di bagian barisan kedua dari bawah, itu di deretan plus, di sampingnya plus, karena yang kurang di atas itu bukan kurang tetapi min ya. Yang di atas yang ada tanda kurungnya itu adalah min, bukan pengurangan. Dan ini akan terjadi syntax error ketika salah pencet antara kurang dengan min. Nah, maka dikurangi
klik kurang, kemudian 22 klik derajat, kemudian 28 klik derajat, kemudian 55 klik derajat. Maka hasilnya adalah 0 derajat 2 menit 28 detik. Dan ketika mencari sabak matahari atau SM ini, nilainya adalah mutlak. Artinya nilai mutlak ini hasilnya harus positif. Ketika hasilnya negatif, maka kita tulis positif, gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah mengurangi itu, teman-teman pasti hasilnya menemukan hasil desimal. Nah, cara mengembalikan ke derajatnya itu dengan cara mengklik lagi simbol derajat atau simbol titik-titik ini. Jadi setelah dikurangi tadi, kemudian sama dengan, hasilnya pasti desimal. Nah, kemudian kita klik simbol ini, maka hasilnya adalah derajat. Silakan langsung dipraktekkan. Kemudian yang kedua, kita menentukan kita menentukan sabak bulan per jam. Caranya sama dengan tadi, yakni 22 derajat dikurangi 38 menit 22 derajat 38 menit 24 detik dikurangi 23 derajat 8 menit 24 detik sama dengan, ini juga sama, ini menggunakan hasil nilai mutlak atau hasilnya tetap harus positif, maka hasilnya adalah 0 derajat 30 menit 0 detik. Kemudian yang ketiga adalah jarak matahari dan bulan. Caranya sama, 22 derajat 26 menit. Coba saya praktekkan sekarang. 26 menit 27 detik dikurangi 22 derajat 38 menit 24 detik sama dengan, hasilnya adalah min 0, bla 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 ya. Hasilnya adalah min 0 bla 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 bla. Ini hasilnya masih desimal. Nah, kita kembalikan ke hasil derajat dengan mengklik simbol. Nah, ketika diklik simbol, minnya itu hilang. Jadi kita harus mengingat pada hasil desimalnya tadi ya. Jadi pada sabak atau pada jarak, pada MB ini, pada jarak matahari bulan ini nilainya adalah nilai yang sebenarnya, berbeda dengan sebelumnya. Artinya kalau negatif berarti harus negatif, kalau positif positif, begitu. Maka kalau sudah diderajatkan itu negatifnya memang hilang. Makanya kita harus mengingat-ingat atau mengulangi lagi pada nilai desimal tadi. Nah, min berarti hasilnya adalah min. Kemudian kita baru mengembalikan ke simbol derajat. Nah, hasilnya adalah min 0 derajat 11 menit 57 detik. Setelah itu kita mencari sabak bulan muadal atau SBM dengan cara selisih SB hasil tadi dikurangi selisih SM. Caranya sama, yakni mengurangi, maka hasilnya adalah 0 derajat 27 menit 32 detik. Kemudian setelah itu kita mencari titik ijtima dengan cara membagi MB. MB-nya tadi berapa? Min 0 derajat 11 menit 57 detik. Kemudian dibagi SBM 0 derajat 27 menit 32 detik. Maka hasilnya adalah min 0 derajat 26 menit 2,47 detik. Nah, ini juga min lagi. Jadi ketika menemukan angka min ini, jadi perhatikan ketika hasil desimalnya. Hasil desimalnya itu apakah min atau tidak. Nah, ketika min berarti min. Karena kalau sudah dikembalikan ke hasil derajat, maka minnya hilang. Itu kalau kita menggunakan
Realmax Android. Kalau kita menggunakan kalkulator aslinya itu tidak. Jadi ketika min ya masih tetap min gitu. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah menentukan titik ijtima'nya, maka kita menentukan ijtima'nya dengan cara menambah waktu FIB terkecil atau waktu fraction illumination bulan terkecil tadi jatuh pada jam 3 GMT ya, 3 GMT. Kemudian ditambah ditambah titik ijtima, yakni min 0 derajat 26 menit 2,47 detik. Nah, kalau min, oke, kita praktekkan ya. Berarti 3 derajat adalah 3 derajat, 3 klik simbol, kemudian 0 simbol, 0 simbol, kemudian ditambah, tetap saja ditambah tidak apa-apa, ditambah min. Nah, min ini jangan keliru pada pengurangan, ini min. Min ini letaknya di barisan keempat atau yang ada kurungnya itu. Min 0 derajat 26 menit 2,47 detik sama dengan 2 derajat 33 menit 57,53 detik. GMT ini adalah waktu di GMT atau waktu Greenwich Mean Time. Nah, kenapa waktu Greenwich? Karena data-data yang dihasilkan, data-data epimeris tadi itu berdasarkan data di Greenwich. Gitu. Jadi kita harus mengoreksi ke wilayah kita. Nah, karena kita semua berada di wilayah WIB atau waktu Indonesia Barat, maka beda waktu Indonesia Barat dengan GMT adalah 7 jam, sehingga menambah 7 jam. Maka ijtima'nya terjadi pada jam 9 lebih 33 menit lebih 57,53 detik. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi ijtima' 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 12 April 2021 pada hari Senin Pon pada jam 9 lebih 33. Ini catatan, saya kasih catatan. Apabila hasil ijtima' setelah dikoreksi wilayah kita atau waktu Indonesia Barat dengan ditambah 7 ini melebihi 24 jam, maka harus dikurangi 24 jam dan otomatis harinya itu melewati 1 hari. Kita contohkan nih. Jadi perkiraan saya pernah menghitung ijtima' tanggal 22 Mei 2020 tahun lalu ini. Itu setelah itu jatuh pada jam 18 GMT atau pada hari Jumat Pon. Nah, perkiraan ijtima'nya setelah kita koreksi WIB dengan cara menambah 7 ini menjadi 25 jam WIB. Nah, 25 jam WIB ini melebihi 24 jam. Maka kita mengurangi 25 dikurangi 24, maka menjadi 1 jam 1 WIB. Kemudian tanggal dan harinya otomatis melebihi 1 dari mulai tanggal 22 menjadi tanggal 23 dan dari Jumat menjadi Sabtu. Nah, itu adalah bagaimana caranya menentukan ijtima' awal bulan Komariah. Nah, demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan.